لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض ويرحمكم من في السماء. Puji dan syukur kita sebagai hamba Allah, mari kita lantunkan dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tetap kita bisa mensyukurinya. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan harapan kita semua yang merindukan, yang ingin bertemu dengan Nabi kita, dengan seringnya kita bersalawat, insyaallah kita akan dikumpulkan keluarga anak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang kita sama-sama muliakan Bapak Bupati kita, Pak Panganda, Bapak Haji Jakfar Suhairi. Kemudian yang kita sama-sama muliakan selaku Ketua Pasmada Bapak Profesor Mulia, dan juga yang sama-sama kita hormati staf-staf daripada Pasmada yang memang memberikan andil dalam rangka untuk mensukseskan acara kita ini. Umumnya para hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa menghilangkan rasa hormat saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini, saat ini kembali kita berkumpul. Artinya mengadakan silaturahmi dalam rangka menguatkan ukhuwah untuk menjadikan satu visi, satu misi secara utuhnya, yaitu Pasmada. Artinya ini adalah merupakan salah satu kebanggaan bersama kepada kita, bahwa Pasmada ini adalah yang sudah menerbitkan orang-orang yang benar-benar membuat sesuatu yang terbaik untuk Kabupaten Mandailing Natal dan juga kepada Indonesia kita. Artinya banyak orang-orang yang sukses ketika setelah selesai dari sekolah kita ini. Berarti itu adalah merupakan salah satu, alhamdulillah, kebanggaan tersendiri kepada Sekolah Negeri 1 SMA Panjabungan ini. Namun lebih jauh daripada itu, keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang bukanlah merupakan tujuan yang harus ini adalah tujuan kita yang sebenarnya. Tetapi kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia menginginkan kebahagiaan, kesuksesan yang selama kita dapat di dunia ini, tanpa menghilangkan untuk mendapatkan kesuksesan nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan kepada kita ada 3 periode bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk karakter manusia, menjadikan sosok manusia yang Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kita manusia ini adalah pemimpin di atas dunia ini. Baik pemimpin secara perorangan, baik pemimpin kepada masyarakat, baik pemimpin di dalam negara. Tentunya jauh sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan dan juga memberikan arahan-arahan bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat.
sering kita lantunkan dan sering kita minta, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dalam rangka suasana seperti ini kita masih dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenang kembali. Mari kita ketok hati kita, mari kita berpikir kembali sosok seorang Rasulullah yang membolak-balikkan bagaimana orang-orang jahiliyah pada saat itu agar mereka merubah kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsiran. Artinya bahwa kita manusia ini seorang yang selalu menganggap ridho di dalam hidupnya, menganggap ada sesuatu yang akan memberikan ketenangan di dalam hidupnya, inilah seorang yang akan selalu menadahkan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat bahwa saat ini kita berada di atas dunia dan pada akhirnya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jauh dan apa yang harus kita persiapkan saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lain khairun nas anfa'uhum linnas. Kita semua di dalam beramal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda, tetapi tujuan kita sama. Silahkan Anda jadi pedagang, silahkan Anda jadi orang politik, silahkan Anda menjadi pemimpin, silahkan Anda jadi orang-orang pendidikan. Semua ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi kita muarakan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa satu jalur, kita tidak bisa satu momen saja. Kita harus ada di setiap lain untuk bagaimana agar semua masyarakat mendapatkan apa yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita adalah pemimpin, setiap kita adalah ada yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu, bagaimana Allah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Kemudian proyek kedua, Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dikeratkan ketika ada satu yang diberikan Allah agar kita mendapatkan ketenangan di dalam hidup, yaitu salat yang 5 waktu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur bagaimana sedini mungkin agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, dengan arti bukanlah Rasulullah tidak sanggup melawan orang-orang yang membenci Rasulullah, bukanlah Rasulullah seorang yang tidak bisa memberi ataupun melawan orang-orang yang tidak senang dengan Rasulullah SAW. Tetapi ada makna tersirat tersembunyi ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Apa dia, wahai saudara-saudaraku? Karena kita tahu di kota Makkah bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Bahkan ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah yang dikatakan dengan Makkiyah itu ayat-ayat yang memang mengatakan kul. Artinya ada ayat yang menjelaskan secara spontan karena belum banyak lagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Setelah Rasulullah ke Madinah, hijrah ke kota Madinah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan salah satu kemenangan Rasulullah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah beberapa masyarakat yang disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seorang pemimpin bukan berarti pilih kasih siapapun dia, agama apapun dia. Ketika keadilan yang diberikan, bahwasanya seorang Rasulullah SAW, siapapun yang hidup di kota Madinah, mereka mendapat seolah jaminan dari Rasulullah selama mereka tidak melanggar undang-undang yang telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka di saat itulah Rasulullah mendapatkan piagam Madinah. Jauh sebelumnya Rasulullah SAW sudah mendapatkan piagam itu sebagai pemimpin terbaik, artinya yang bisa mengayomi masyarakat, yang bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, yang bisa memberikan rasa ketenangan. Siapapun yang ingin beribadah, siapapun yang ingin melaksanakan di setiap apapun agamanya, Rasulullah sudah contohkan 1500 tahun yang telah lalu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini yang Allah telah berikan kepada kita semua, alhamdulillah, Pasmada SMA 1 ini adalah orang-orang yang sukses. Saya sangat bangga, apalagi Masya Allah, Abang Anda Haji Bapak Jafar Suheri adalah keluaran selesai dari SMA 1. Insya Allah Abang Anda bisa terus memberikan kontribusi di dalam memajukan masyarakat kita Mandailing Natal. Amin. Kemudian ada lagi saudara-saudara kita dari tempat SMA 1 ini, bukan saja dari pendidikan, bukan saja di dalam organisasi. Saya kenal dengan saudara saya Aswar, Masya Allah, yang sekarang membumingkan bagaimana cara untuk berkebun. Ini juga merupakan salah satu membuka pemikiran kita, karena ketika Allah mengatakan, ya Muhammad, ikra, bacalah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak secara khusus menyampaikan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ikra ya Muhammad, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi setiap kelakuan dan perilaku apapun sertakanlah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap perbuatan Anda apapun, apakah kalau seorang yang beriman hanya berzikir saja di masjid saja, kemudian berdoa saja? Tidak. Ketika seorang murid dari Imam Ghazali bertanya, wahai Imam Al-Ghazali, saya ingin bertanya, jikalau seorang yang berzikir, yang memang betul-betul ingin dekat kepada Allah, apakah dia harus mengerjakan pekerjaan yang lain? Langsung Imam Ghazali mengatakan, wahai anakku, bahwasanya seorang yang berzikir, seorang yang sholat, seorang yang ta'aruf kepada Allah tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena ada lain-lain jalan yang lain. Ketika seorang masuk kantor, ketika seorang masuk ke ladang, ketika seorang masuk ke tempat sesuatu, artinya bahwa ketika dia berangkat, maka iringilah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahwasanya belum tentu siapa yang akan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu seorang ustaz, seorang yang alim, seorang yang hebat, belum tentu. Karena ukuran takaran yang menjadi orang yang sukses di dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah salah satu menjadi patokan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang lebih banyak berbuat untuk manfaat kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya, mari kita lihat Bapak Ibu semua ayat-ayat Allah. Secara zahirnya, nyatanya Allah sudah berikan kepada kita ayat-ayat yang bagaimana agar ayat itu kita baca menenangkan hati kita. Namun ada di sebalik ayat itu yang kadang-kadang kita tidak baca. Apa dia? Apa yang kita lihat semua ini? Maka kata Allah, fa'tabiruni ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Wahai hambaku, aku telah ciptakan dunia ini, aku jadikan air, aku berikan kepada kalian pepohonan, aku berikan semua fasilitas di atasnya ini. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Pikirkanlah bagaimana memanfaatkannya agar semaksimal mungkin bisa bermanfaat kepada kalian, agar semua yang aku sudah siapkan itu
bisa kalian olah agar bermanfaat kepada masyarakat, karena kelanjutan di dalam hidup ini ada fase, ada generasi kita. Inilah yang akan menjadi salah satu momen di mana ketika Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita amanah, Allah berikan kepada kita satu kesuksesan. Masya Allah, manfaatkanlah Bapak Ibu semua, karena ini tidak akan datang kedua kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu sains kedokteran, ilmu sains daripada teknologi. Saya teringat seorang yang hebat di Indonesia itu adalah Presiden kita B.J. Habibie. Masya Allah, B.J. Habibie adalah seorang yang cerdik, tapi kecerdikannya bukan hanya sekedar di akalnya. Ada kecerdikan yang lebih hebat, yaitu di hatinya. Kenapa? Pada suatu saat, karena Habibie ini dikenal Mr. Crack, Mr. Pecah. Kenapa? Sehingga pada saat itu Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, B.J. Habibie yang kita kenal, yang sudah pernah menjabat sebagai presiden, intelektualnya memang melebihi rata-rata. Pada saat itu Bapak semua, B.J. Habibie ketika dia sekolah di Jerman, pada saat itu beliau melihat ada dua orang Yahudi, setiap mereka belajar, dia tidak pernah mendapatkan nomor satu, ranking satu dari orang Yahudi ini. Sehingga suatu saat mereka berbincang, ya dengan bahasa Inggrisnya, saya nggak bisa bahasa Inggris, kalau bahasa Arab sedikit-sedikit. Jadi apa dia katakan Habibie? Wahai orang Yahudi, hai friend, apa katanya? Apa yang bisa membuat kalian sehingga bisa pintar seperti ini? Memang B.J. Habibie ini, kalau dia lihat orang pintar, otaknya jalan. Jangan sampai saya kalah. Kenapa? Inilah cemburu yang bagus. Cemburu untuk kebaikan Bapak Ibu semua. Cemburu untuk kebaikan. Jangan cemburu untuk yang tidak baik. Pada saat itu apa kata Yahudi? Adakah engkau seorang yang beriman? Heran Habibie, kaget Habibie. Ya, saya beriman ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Bapak Ibu semua bayangkan, inilah kontrol yang hebat di dalam hidup kita. Seperti saya sampaikan tadi, ketika manusia pada puncaknya, hebatnya di dalam kesuksesan di dalam hidup, ada sesuatu yang akan meluluh lantakkan hatinya ketika dia berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Bapak semua, apa kata Yahudi? Wahai Habibie, Rudi, ya Rudi, saat kami di pertengahan malam, jam 2, jam 3, kami akan bangun, kami akan mandi, membersihkan tubuh kami dan memakai baju baru kami akan membuka lembaran suci Al-Quran. Seorang Yahudi yakin dengan Al-Quran, tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan kepada kita bagaimana dahsyatnya Al-Quran di setiap lini kehidupan kita. Bahwasanya seorang Yahudi mengatakan, setiap sebelum saya berangkat ke sekolah ataupun universitas, yang dua orang ini Bapak Ibu semua akan membaca lembaran. Kenapa? Ketika dibaca Al-Quran ini meningkat iman tubuhnya, saraf-saraf otaknya akan bergeser. Kenapa? Memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jelas bahwa Al-Quran ini ketika dibaca, maka itu akan menjadi obat daripada segala penyakit yang ada di badan kita. Maka pada saat itu Habibie mengatakan, nah kalau begitu coba dulu membaca Al-Quran. Dia nggak yakin, sampai Yahudi itu mengatakan, Bapak, ayat mana yang akan saya baca? Sehingga Bapak Ibu semua ditunjukkan oleh Habibie, amma yatasaalun anin naba'il azim. Bapak Ibu semua, seorang Yahudi bisa membaca pada saat itulah Habibie Bapak Ibu semua, setelah dia pulang, setelah bercerita dengan orang Yahudi tadi, sampai di rumah menangis semenangisnya. Kenapa selama ini saya beralih jauh daripada Al-Quran, sementara Al-Quran ini jauh sebelumnya sudah disampaikan Tuhan, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang dialah yang memberikan dan yang menjadikan segalanya. Karena apa? Karena Allah lah kita mati, karena Allah lah kita hidup, karena Allah lah kita sukses, karena Allah lah kita menjadi seperti ini. Semua pada saat itu. Sejak dari situ Habibie yang dikenal dengan Rudi, setiap malam tidak pernah lupa dengan sholat tahajudnya.